Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ada menggambarkan ucapan orang-orang yang nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, nanti orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah pasti akan berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah. Surga ini adalah balasan dari hidayah Allah tersebut. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tentu kita tidak akan memperoleh taufik dan hidayah kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita duduk di masjid ini melaksanakan sholat Jumat seperti ini bukan karena ilmu kita, karena banyak di luar sana orang punya ilmu, tapi terkadang ilmunya pula yang membuat dia jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini duduk di sini melaksanakan kebutuhan kita sebagai seorang hamba, melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid ini juga bukan karena pangkat jabatan kita. Karena banyak di luar sana orang punya pangkat jabatan, tapi kadang pangkat jabatan itu pula lah yang membuat dia lalai terhadap perintah Allah. Tapi hadirin, kita hadir di masjid ini, duduk mendengarkan khutbah seperti saat sekarang ini, tak lain tak bukan
karena hidayah yang masih Allah titipkan kepada kita. Maka tak ada kata yang pantas terucap dari lisan kita hari ini kecuali memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan salawat dan salam yang selalu kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan kepada ruh Rasulullah, berbuah syafaat nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dicintai oleh Allah dan para Rasulnya, hari ini adapun tema khutbah yang akan kita sampaikan mengenai hati-hati dengan istidraj. Dengan adanya pergeseran masa dari detik ke menit, menit ke jam-jam, ke hari-hari, ke minggu-minggu, ke bulan-bulan, ke tahun, tak terasa kita baru saja memasuki tahun yang baru 2025 Masehi. Waktu terus berjalan, hari terus berganti, tahun terus bertambah, usia semakin banyak, jatah hidup semakin berkurang. Maka di penghujung usia yang Allah titipkan kepada kita sampai hari ini, kita harus berhati-hati dengan yang namanya istidraj. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang suka merendah-rendahkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah sedang menggiring mereka secara berangsur-angsur kepada arah kebinasaan, kepada arah kehancuran dari jalan-jalan yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan Allah masih berikan tenggang waktu kepada mereka untuk menyadari kesalahan yang selama ini dibuatnya. Kalau tenggang waktu itu mampu membuat dia kembali kepada jalan Allah, maka selamatlah dia. Tapi kalau tenggang waktu tadi tak mampu membuat dia kembali kepada jalan Allah, maka hancurlah dia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu istidraj?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi fa innama huwal istidraj." Ketika kau melihat seorang hamba tak pernah beribadah kepada Allah, akan tetapi apa yang dia inginkan selalu dia dapatkan, dan tak jarang apa yang dia dapatkan melebihi daripada apa yang dia inginkan, maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah sedang menggiring mereka secara berangsur-angsur kepada arah kebinasaan, kepada arah kehancuran. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini perlu agaknya kita banyak mengintrospeksi diri. Kita hisap diri kita, kira-kira sudah sesuai tidak kepala yang kita sungkurkan dengan nikmat yang kita dapatkan? Kira-kira sudah seimbang tidak dengan badan yang kita tundukkan dengan nikmat yang Allah berikan? Kalaulah tak seimbang antara nikmat dengan kepala yang kita sungkurkan, hati-hatilah, barangkali itu yang disebut dengan istidraj. Tapi kalau seimbang antara kepala yang disungkurkan dengan nikmat yang didapatkan, maka berbahagia dan berterima kasihlah kepada Allah
karena umur yang Allah masih titipkan kepada kita sampai hari ini mampu kita bawa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di masa tenggang waktu yang masih Allah berikan kepada kita ini, mari sama-sama kita manfaatkan untuk menambah keimanan, menambah ketaatan, menambah amal ibadah yang lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Sebab kalau tenggang waktu ini tak kita maksimalkan, barangkali suatu hari nanti kita akan dihancurkan. Sama kalau kita buat kisah imajiner, sebuah kartu ponsel yang tiap hari kita pakai. Kira-kira kalau 2 bulan enggak kita isi-isi pulsa, maka ketika kita lakukan panggilan terhadap nomor lain, operator akan berkata, nomor Anda sedang berada dalam masa tenggang. Kalau kita lakukan perbaikan dengan mengisi pulsa, maka kartu itu akan bagus lagi dan dapat digunakan lagi. Tapi kalau kita tidak melakukan perbaikan di masa tenggang itu, tak kita isi pulsanya, maka barangkali kartu itu akan mati, kita buang dan akan kita campakkan. Manusia ini pun Allah ciptakan punya fungsi dan fitrahnya sendiri. Sebagaimana manusia menciptakan lampu. Lampu diciptakan untuk menerangi, memberi cahaya. Ketika lampu itu tak mampu lagi menjalankan fitrahnya untuk menerangi dan memberi cahaya, putus lampunya, maka lampu itu pun akan kita campakkan, kita ganti dengan lampu yang baru. Sama halnya seperti kita punya perangkat elektronik. Ketika perangkat itu rusak, tak lagi mampu menjalankan fitrahnya, maka perangkat itu pun akan kita buang, akan kita campakkan. Begitu jugalah agaknya dengan manusia. Allah katakan di dalam Al-Quran, tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ketika manusia itu tak mampu lagi menjalankan fitrahnya sebagai seorang hamba, disuruh sholat tak datang dia, disuruh puasa ditinggalkannya, disuruh banyak untuk mensungkurkan kepala di hadapan Allah, tapi dia terus mencari alasan untuk tak mau menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Maka barangkali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu pun akan dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita maksimalkan sama-sama usia yang masih Allah berikan kepada kita. Tak ada manusia yang tak pernah berbuat dosa. Tak ada manusia yang terbebas daripada salah dan khilafnya. Tapi ingat, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang mau bertobat dan mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu biarlah berlalu. Kesalahan yang pernah dilakukan biarkanlah ditinggalkan. Hari ini ke depan mari sama-sama kita memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Siapa yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya yang lalu dan berjanji takkan mengulangi lagi di hari-hari berikutnya, roja'aka yaumin waladathu ummuh, maka dia suci, bersih seperti anak bayi yang baru keluar dari rahim emaknya. Barangkali hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sajalah khutbah Jumat yang dapat disampaikan di siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan hari ini mampu membuka pikiran kita, membuka pintu hati kita yang mungkin selama ini keras menjadi lembut, yang mungkin selama ini tertutup kembali dia terbuka untuk menerima kebenaran-kebenaran dan untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim la yakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والصحة والسلامة والأمنة والمغفرة خصوصا على هذه الجماعة. اللهم اجعلنا من أهل الإبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.